have to back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Yesus, Nabi, menurut ChatGPT. Ada seorang yang membuat konten dan bertanya demikian, "Hai ChatGPT, aku punya pertanyaan. Apakah menurutmu Yesus itu Tuhan atau Nabi? Yang ingin kau lakukan adalah membaca Alkitab dalam perspektif atau sudut pandang atau pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tidak biasa. Aku ingin kau mengatakan kepadaku, apakah lebih mungkin bahwa Yesus itu seorang Nabi atau Tuhan? Lupakan gereja, lupakan orang-orang Kristen. Aku hanya ingin kau membaca Alkitab. Kau harus memberiku jawaban, dan itu harus dalam kurang dari 1 paragraf. Apa isinya? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, dikatakan otak komputer lebih cerdas daripada kebanyakan orang Kristen. WK. Apakah komputer punya otak? Jelas tidak, karena benda mati. Hanya orang yang punya otak, yang dapat membedakan, yang dapat berpikir, dan orang yang sudah tahu Yesus itu Tuhan, tetapi tidak mau jujur akui dan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, hanya Nabi saja, itu namanya punya otak, akal untuk berpikir, tetapi tidak punya hati, atau hati tertutup karena ketidakpercayaan. Ini sama saja seperti komputer, benda mati, yang tidak dapat berpikir dengan baik. Yang kedua, komputer ataupun ChatGPT tidak punya otak, jadi jelas tidak bisa mikir, dan tidak dapat membedakan Yesus itu Tuhan atau bukan. Yang ketiga, ChatGPT bukanlah firman Tuhan. ChatGPT adalah buatan manusia, dibuat supaya menyaingi manusia dalam kecerdasannya. Itulah yang disebut AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan manusia. Yang keempat, perlu diketahui, akal pikiran manusia saja seringkali bertentangan dengan Tuhan. Artinya, pikiran manusia tidaklah sama dan sejalan dengan pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Makanya Tuhan memberikan ayat ini supaya pikiran kita menjadi sama dengan pikiran Kristus. Demikian juga perasaan kita, sama seperti perasaan yang ada pada Kristus. Pikiran Kristus memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara surgawi, bukan perkara duniawi. Ya. ChatGPT ada di dalam dunia itu perkara dunia. Makanya tidak heran dia tidak dapat berpikir perkara-perkara yang rohani atau perkara surgawi. Yang kelima, apakah ChatGPT bisa baca Alkitab? Mungkin bisa baca, akan tetapi tanpa pengilhaman atau pewahyuan dari Tuhan, jelas akan menyesatkan. Justru membuat orang tidak percaya akan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Yang keenam, ChatGPT merupakan kemajuan teknologi yang adalah buatan manusia. Sebagaimana Alkitab katakan, pengetahuan akan semakin bertambah, itu sebagai tanda akhir zaman. Jadi kita tidak beriman kepada pengetahuan ataupun buatan manusia yang bisa dijadikan berhala, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman ini dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ayat ini jelas. Akhir zaman itu menandakan pengetahuan akan bertambah. Ya, inilah yang terbukti. Penggenapan daripada firman Tuhan, AI, kecerdasan buatan manusia. Yang ketujuh, saudara mau percaya kepada benda mati atau pengetahuan manusia, maupun kepada kecerdasan buatan AI?
yang diberhalakan atau Tuhan yang sejati. Kehendak Tuhan bukanlah kehendak manusia. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Pikiran Tuhan bukanlah pikiran manusia. Semuanya pasti beda dan bertentangan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kesimpulannya, kita tidak beriman kepada ChatGPT ataupun AI pengetahuan buatan manusia, tetapi kita beriman kepada Tuhan yang hidup, yang memberikan hikmat dan pewahyuan pengilhaman akan firman Tuhan untuk menerangi seluruh kebenarannya. Ya, Dia Tuhan yang hidup, bukan benda mati ataupun Tuhan mati yang adalah berhala. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus mengasihimu.